Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Baitus Salam ini mengalami perubahan yang besar sekali pada zaman Bupati Djoko Sudartoko. Jadi bupati ini adalah bupati yang menjabat sejak tahun 1988 sampai 1998. Tetapi pada tahun 1997, beliau dilantik atau diangkat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Jadi beliau tidak sampai usai gitu ya, masa jabatan. Jadi Masjid Agung Baitus Salam ini mengalami pengeluasan lahan atau tanahnya itu. Nah, sehingga bangunannya bisa disaksikan sampai sekarang. Jadi dulu sebelumnya itu masih sempit, tapi sejak zaman Sudartoko, khususnya pada masa periode kedua masa jabatannya, masjid itu diubah gitu ya, kemudian diperluas, lahannya juga diperluas gitu kan. Nah, sehingga pada 16 Agustus 1994, bangunan itu sudah menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi Bupati Djoko Sudartoko inilah yang kemudian mendudukkan ya Masjid Agung Baitus Salam seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi ini merupakan pembangunan yang mungkin ya fantastis karena memang pada zaman Djoko Sudartoko ini ada fenomena misalnya kompleks Kodim Purwokerto. Jadi mungkin nanti juga sama sampai ke Moro ya. Jadi Kodim Purwokerto yang dulu merupakan tanah milik pabrik gula ya. Ini kemudian dibongkar menjadi pertokoan. Nah, kemudian apa? Kodim yang ada di Jalan Sudirman dekat Isola, depan Isola, itu dipindahkan ke Korem. Nah, kemudian juga tanah-tanah militer yang ada di ya terutama angkatan darat yang ada di sekitar pabrik gula itu ya, termasuk di ruas Jalan Sudirman sebelah timur Isola, itu juga di situ dulu ada polisi militer, jadi ada kantor polisi militer, itu juga dibongkar dan dijadikan pertokoan. Nah, kemudian pabrik gulanya sendiri dipertahankan ya, tapi ini dipertahankan sebelum Djoko Sudartoko, jadi menjadi Isola, ya, menjadi istana olahraga. Tetapi di pinggir-pinggir Isola itu masih ada ruang. Nah, kemudian juga di situ dibangun toko-toko atau kios-kios ya, yang kemudian nanti akan berkembang menjadi supermarket di situ. Nah, kemudian begitu pula tanah milik SDS ya, di situ ada Bank Eskomto zaman dulu. Itu Bank Eskomto kelihatannya dan Damri pada waktu itu berdekatan. Damri juga kelihatannya dibongkar. Kemudian di situ ada Bank Mandiri. Nah, sementara bekas hotel terbesar di Purwokerto, yaitu Hotel SDS yang di sebelah timur, nah, itu sebenarnya bus Damri itu sebagai kantor dari bus SDS. Jadi ada bus SDS, ada Hotel SDS. Nah, keduanya juga dibongkar, kemudian menjadi pertokoan lagi. Jadi memang banyak ya tukar guling ya. Tapi yang jelas Kodim pindah ke Korem itu sebenarnya bukan tukar guling ya, karena memang sama-sama tanah milik militer.
apalagi kemudian Korem pindah ke Kalibagor, itu juga sebenarnya bukan tukar guling, tapi merupakan tanah milik militer pada zaman dulu. Nah, jadi ada perubahan, Kodim pindah ke Korem, Korem pindah ke Kalibagor. Jadi itu semuanya terjadi saya kira pada zaman Bupati Djoko Sudantoko. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.